Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainuddin Arif dari kelas 2024B dengan NIM 042. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi pembelajaran berbasis budaya dan kearifan lokal. Pengertian strategi pembelajaran adalah cara atau metode yang dirancang guru untuk mencapai tujuan belajar. Tidak hanya soal teknik mengajar, tapi juga bagaimana materi bisa disampaikan dengan cara yang relevan dan mudah dipahami oleh siswa. Budaya adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang berkembang dalam suatu masyarakat, sedangkan kearifan lokal adalah pengetahuan tradisional yang tumbuh dan berkembang dalam suatu komunitas yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi pedoman hidup. Dengan menggabungkan kedua unsur ini dalam proses belajar, kita menjadikan pembelajaran lebih membumi, kontekstual, dan bermakna. Siswa akan lebih mudah mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan mereka sehari-hari. Mengapa strategi ini penting? Yang pertama yaitu dapat menumbuhkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap budaya sendiri. Di tengah arus globalisasi, siswa perlu diperkenalkan dan didekatkan kembali dengan nilai-nilai budaya lokal agar tak tergerus zaman. Kemudian yang kedua yaitu menjadikan pembelajaran lebih kontekstual. Ketika siswa belajar dari hal-hal yang mereka temui di sekitar mereka, proses belajar akan lebih hidup dan relevan. Yang ketiga yaitu akan memberikan bentuk karakter dan identitas. Budaya mengajarkan nilai seperti gotong royong, rasa hormat, tanggung jawab, dan kejujuran yang semuanya dapat membentuk karakter peserta didik. Contoh penerapan strategi pembelajaran berbasis lokal dan budaya, yaitu yang pertama bahasa Indonesia. Guru dapat menggunakan cerita rakyat dari daerah setempat seperti Malin Kundang dari Sumatera Barat atau Si Pitung dari Betawi untuk membahas struktur narasi, alur cerita, tokoh, dan amanat. Cerita-cerita ini juga memuat nilai-nilai moral dan sosial yang sangat relevan. Dalam pembelajaran IPA yaitu pembelajaran tentang tumbuhan dapat dikaitkan dengan tanaman obat tradisional seperti jahe, kunyit, dan daun sirih yang bisa digunakan dalam pengobatan oleh masyarakat setempat. Siswa bisa diminta mencari tanaman di sekitar rumah atau desa mereka. Kemudian yaitu pembelajaran IPS. Pembahasan sistem sosial bisa menggunakan contoh struktur adat Minangkabau yang matrilineal atau sistem gotong royong di Jawa. Siswa bisa belajar langsung dari masyarakat sekitar tentang bagaimana nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan nyata. Contoh studi kasus yang dapat dilihat yaitu di salah satu sekolahan di Gianyar, Bali. Guru IPS mengajak siswa mengunjungi pura setempat bukan hanya untuk mengenal tempat ibadah, tapi juga untuk mempelajari struktur sosial dan sistem kepercayaan masyarakat Bali. Siswa diajak berdialog dengan pemangku adat, mengenal filosofi Trihita Karana, dan memahami peran keluarga dalam sistem sosial Bali. Hasilnya, siswa tak hanya belajar teori IPS, tapi juga memiliki pengalaman konkret yang lebih melekat di ingatan mereka. Kemudian studi kasus yang kedua yaitu membuat motif batik di Papua yang asli budaya Papua. Motif batik seperti cendrawasih, asmat, dan motif tifa digunakan dalam pelajaran seni budaya. Guru tidak hanya mengajarkan teknik membatik atau menggambar, tetapi juga menyampaikan makna filosofis dari setiap motif. Misalnya, motif cendrawasih menggambarkan keindahan dan kebebasan, sementara motif tifa mengandung makna tentang kebersamaan dan peran musik dalam adat. Dengan pendekatan ini, siswa menjadi lebih menghargai budaya mereka sendiri dan merasa memiliki nilai dari seni yang mereka pelajari. Kemudian studi kasus yang ketiga yaitu permainan tradisional dalam pembelajaran penjas atau PJOK dan karakter. Di sebuah sekolah dasar di daerah Garut, guru PJOK menggunakan permainan tradisional seperti engklek, galah asin, dan egrang dalam pembelajaran. Selain meningkatkan kebugaran jasmani, permainan ini juga mengajarkan nilai-nilai seperti kerjasama, sportivitas, dan kedisiplinan. Sekolah juga mengadakan lomba antar kelas untuk membangkitkan semangat dan mengenalkan kembali permainan masa kecil yang mulai dilupakan.
Dalam strategi pembelajaran ini mempunyai tantangan dan solusi. Tentu saja penerapan strategi ini tidak tanpa tantangan. Beberapa kendala yang sering ditemukan antara lain yaitu yang pertama, kurangnya sumber belajar tertulis mengenai budaya lokal, terutama di daerah terpencil. Kemudian yang kedua yaitu guru belum sepenuhnya memahami budaya lokal yang bisa dijadikan materi ajar. Kemudian yang ketiga yaitu kurikulum belum sepenuhnya mengakomodasi integrasi budaya. Namun, semua tantangan ini dapat diatasi dengan beberapa solusi, seperti yang pertama yaitu kolaborasi dengan tokoh adat, budayawan, atau masyarakat lokal sebagai narasumber. Kemudian yang kedua yaitu pelatihan dan workshop guru untuk menggali dan mengembangkan bahan ajar berbasis budaya. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan modul ajar mandiri yang sesuai dengan kearifan lokal setempat. Kemudian yaitu sebagai penutup saya ingin menegaskan bahwa strategi pembelajaran berbasis budaya dan kearifan lokal bukan sekedar pilihan, tetapi kebutuhan dalam sistem pendidikan Indonesia. Melalui pendekatan ini, kita tidak hanya mendidik siswa secara kognitif, tetapi juga membentuk karakter dan memperkuat jati diri mereka sebagai bagian dari bangsa yang besar. Mari kita bangun generasi yang cerdas, berkarakter, dan bangga akan budayanya sendiri. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.